Takut, tambah takut, semakin takut. Udah muncul di jendela tuh sosok pocong. Pocong mukanya apa ya? Kayak borok gitu dah. Itu jelas sih, jelas bener-bener kamu lihat jelas sih yang sosok itu. Aku sih mantengin master kan, kamera master. Muka halang gitu loh. Oke, balik mana nang channel New Cry On. Dan saat ini waktunya konten mau ngaek tan setanan. Jadi sebuah obrolan pengalaman horor dari narasumber. Dan kebetulan di sebelah kiri saya ini ono Mas siapa? Guntur. Mas Guntur ya. Mas Guntur ini koncone Wildan. Jadi Wildan itu horor wisan. Oh, tiba-tiba suruh ngobrol horor. Iya, soalnya aku biasanya Mas apa jenenge nang konten mau ngektan setanan iki ya podo. Jadi lek mau ngaek iku obrolan sing ndak penting, tapi mudah-mudahan outputnya membahagiakan. Ngono lek setanan iki biasanya tak upload dina Kamis. Ngono lho. Dina Kamis dan iku pengalaman horor aslinya berbagai profesi. Sampai ini profesinya aslinya editor ya. Editor ya, bisa dibilang editor ya. Editor dari DJS kan. Nah, mungkin punya pengalaman horor yang misalkan sampean pas ngedit atau bla 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 boleh disampaikan, boleh diceritakan. Di pengalaman horor apa sampean? Insya Allah real. Apa ya? Setannya real, insya Allah. Ngomong setan itu juga ya. Dari apa maksudnya ini? Maksud tan setanan. Iya sih. Jenenge konten iki tan setanan sih, mau ngek tan setanan tapi butuhnya duduk sing moro-moro sih ngeprank pocong ngene kan opo iku. Enggak, di Jakarta waktu itu. Oh, pada saat itu di Jakarta. Oke, boleh ceritakan Mas. Pertamanya aku kan iki kan kru. Ya, kru. Oke. Kalau job-joban nyoba daftar nang Kiprana Lewu. Pada saat itu. Oh, tadi sampean iki mantan dari krunya Kiprana Lewu ya? Oke, terus ada berapa kru tuh? 2 sampai 4 kru di sana. Oke. Aku yang baru. Itu kira-kira berapa bulan yang lalu, Mas? Maksudnya tahun ini apa tahun ini? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Wes cuma inget aku. Oke, iya. Cuma inget. Terus karena aku yang baru kan, terus sama Aki tuh apa? Tiba-tiba disuruh ini dulu. Apa dites gitu loh. Maksudnya bawa kamera HD apa sih? Kamera HD. Oh iya, yang kamera TV sing anu ya modeling ya ngono ya. Aku nggak kayak ngono kan soalnya. Misal ntar kalau kaget gitu takutnya gimana. Jadi diuji nyali waktu itu. Oh, dan itu uji nyalinya sampai dewean pada saat itu. Enggak maksudnya piye? Modele apa istilahnya? Apa ya istilahnya? Ospek ya. Ah ya. Bisa jadi ospek. Bisa dikatakan ospek. Oke, terus Mos lah. Mos lah. Lawas banget. Mos cuk. Loh. Terus aku dibawa ke suatu tempat. Itu rumah kosong. Udah puluhan tahun gitu. Di daerah Jakarta sana ya? Di daerah Depok. Oke. Terus itu lantai 2. Terus awal-awal aku nggak ada perasaan ini, gemeteran gitu. Cuma gemeteran aja. Maksudnya takut itu. Iya, nggak ada perasaan. Oh, nggak ada perasaan itu ya? Gemeteran ini. Setelah aku masuk ke rumahnya tuh emang gemeter, udah merasa kayak soalnya teman-teman nggak ada yang apa ya ngarahin ke arah cerita yang horor-horor gitu. Pada saat itu ya maksudnya ya wes. Soalnya aku nggak percaya baca. Oke. Awalnya sampean iki pancen wong ya ndak percaya dengan hal itu sebenarnya ya. Oke. Dan aku nggak percaya. Oke. Jadi terus ya wes waktu itu kan sama istrinya Kiprana. Oke. Itu orang berapa sing misalnya ngawasi awakmu, Mos? Apa jalan bareng atau disuruh jalan sendirian gitu sampean? Awalnya bareng terus aku sendiri. Oke. Sendiri lantai 2 terus sama istrinya Aki tuh dibilang ya udah langsung apa yang penting Guntur dikasih apa ya tanda ya dikasih tanda. Oke.
Udah ada dipetakan lah, maksudnya Iya, kamu dikasih. jalannya ke sini ya. Oke. Langsung aja ya. Soalnya aku pas inget nih gitu loh. Gak apa-apa kan? Oh iya, langsung aja maksudnya apa? Enggak mesti apa kebetulan aku inget ke ceritanya. Oh iya boleh, silakan ceritain. Terus aku dikasih apa? Dikasih tanda gitu. Guntur jangan sampai keluar dari tanda ini. Cuma aku keluar. Misalnya ada kamar 2, malah kamarnya tuh aku masukin. Kenapa harus memutuskan keluar? Penasaran atau apa? Awalnya karena aku penasaran kan gak percaya kan. Oke. Gak ada rasa takut awal gitu. Oke, paham. Ke kamar tuh nyenter pakai senter gitu. Dengan bawa kamera HD. Itu kamera HD-nya still Oh, still. Oh, paham. master. Terus berapa jam tuh ya? 15 menit awal aku tetap gak percaya. Iya. Mungkin segala macam. Terus aku ngerasa mobilnya Aki itu sama teman-teman kru pergi. Krosok seperti ternyata. Oke. Pergi. Paling sengaja aja nih. Pergi terus dapat 30 menit tuh ada perasaan takut tuh udah. Oke. Ada perasaan takut. Terus keinget sama istrinya Aki yang bilang tanda-tanda itu. Jangan keluar dari itu ya. Tanda itu. Oke. Terus aku di dekat kamera tuh ada lampu kan. Akhirnya aku ngomong di dekatnya lampu gitu. Orang Bondowoso ya, orang desa sih. Orang Bondowoso ya ngomong segala macem lah. Iyalah, miso nggak karuan dah ngomongnya dah. Gitu. Nggak karuan. Terus cuma ingat kata-kata terakhir jendela. Nah, siapa yang bilang ngomong jendela? Istrinya Aki. Jendela. Istri Aki itu bilang jendela itu apa? Ngomong apa maksudnya? Enggak, aku inget kebayangan tangannya. Oh, oke. Dia gini-gini jangan sampai keluar. Oh. Terus di jendela tuh gini-gini. Oke. Kayak aku tuh ke bawah ya. Oke. Itu ke bawah gitu. Tuh ini udah aneh dah gitu. Terus sampai mana nih ya? Terus waktu itu dapat 45 menit. Udah aku ada perasaan takut udah. Oke. Udah ada perasaan takut, terus ada suara cewek nangis. Wah, merinding bangsat aku. Awal cewek nangis, aku gak percaya. Kamu nih Dang, gitu kan aku. Kan tingkat kan ke bawah, kamu nih Dang. Tak coba aku ngedon kawan. Wes sepi, udah di tengah kayak Aula gitu maksudnya apa? rumah. Terus di tengah semak-semak, terus ya sawah juga gitu. Oke. Di halamannya lah. Istilahnya. Oke. Iya dia gumpet bahasa Maduranya gumpet gitu. Gumpet itu apa ya? Tegalan. Iya Tegalan. Tegalan, oke. Ya kan. Terus tambah takut, tambah wedi. Terus badan nih kayak yang udah berat. Oke. Ada sempet aku ngobrol sama temanku waktu itu sugesti. Nah ingat sugesti aku. Ya coba tak tenang udah waktu udah hampir nih kataku ya, udah hampir maksudnya ke next acara selanjutnya gitu kan. Waktu itu uji nyali acara pertama. Terus pas sugesti aku gak nemu iman lagi. Itu iman terakhir. Iya. Kekuatan Kusano. Ini terakhir gitu. Iman terakhir sugesti. Gitu. Iya ya. Terus aku ngelihat video-video uji nyali di YouTube gitu, nggak ada yang baca doa segala macam, nggak ada gitu. Masa aku mau baca doa gitu. Udah, aku pas waktu itu mentok berdiri diem, pas semua anget semua, terus bulu nih bulu kuduk nih berdiri semua. Udah waktu itu udah ada lempar batu, berapa kali itu, 1 kali 2 kali, yang nangis tambah ngeceng. Dua kali. Pas terakhir ngeliat di jendela itu pohon angin.
Angin. Oke. Aman. Oh, angin. Aman tapi kayak ngambang wes apa ya, kaki ini udah ndak napa udah gitu. Waktu itu. Ndak napa. Terus Apa maksudnya kaki enggak kenapa itu? aku udah ngerasa Kaki ndak napa di tanah udah. sampai ada video. Iya, Saking rasanya seperti itu ya. saking takutnya gitu. Ya wes. Udah terus waktu itu aku udah panggil apa, tambah takut, semakin takut. Udah muncul di jendela tuh sosok pocong. Pocong mukanya apa ya, kayak borok gitu dah. Itu jelas sih Bu, jelas bener-bener kamu lihat jelas sih Bu. Aku sih mantengin master kan, kamera master, muka halang gitu loh. Pas di pertengahan maksudnya, pas awal ya, itu kan langsung ini kan, pertama pucuk itu, tali pocong itu kayak gini, tambah jelas, aku tambah takut, tambah jelas, ya udah aku udah takut gitu loh, penting aku udah nentang, aku ngomong kayak gitu. Baru tuh ngilang, seret kayak gitu. Udah, gue cuma merhatiin ini kamera, yang penting dapet gitu. Asli jelas banget tuh pocong ya, asli pocong. Aku pertama tidak percaya, setelah ngelihat itu aku percaya makhluk kayak gitu ada gitu. Jaja kamu nih dia. Dan itu bentuknya, sing kamu tahu bener-bener pocong itu padat ya. Kayak maksudnya padat ini dalam artian solid. Istilahnya solid itu kayak aku ngelihat sampean padat gitu loh. Seakan-akan aku bisa pegang nih. Paham maksudnya? Biasanya kan tembus tuh. Biasanya kan maksudnya kan nampak lah. Bener nampak ya. Nampak banget. Oke. Terus akhirnya pada saat itu selesai ku. Aku udah miso apa teh Sembarang pate. Ntar kata pate maduran keluar lagi. Ngomong apa Guntur segala macam. Udah takut aku sampai wes nggak kuat yo. Badan ini udah nggak bisa gerak. Aku duduk. Apa? Udah kelihatan waktu itu udah lampu udah ada dah. Mobil cepetan dah. Aku nggak berani keluar dari kota itu tetap yang awal. Udah terus datang Guntur apa? Melihat apa Guntur? Nggak ada mana, nggak ada apa-apa. Pas iku langsung tak samperin tuh jendela tuh ya. Jendela tak samperin, ternyata tembok putih tuh bawaan tinggal dua kan. Gimana ya bentuknya? Ini tembok ya. Tembok. Nah, ini jendela. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Kalau misalnya masa pocong terbang kata gue. Aku sampai kalau orang pun misalnya, kalau orang pun maksudnya itu settingan. Iya settingan. Aku awal kan kiperannya tuh settingan gitu. Iya. Nggak masuk akal gitu. Yowes. Lewat mana? Iya kan masuk kalau settingan dan orang itu moro-moro ono nang tempat iku kan gitu loh. Iya. Nggak masuk akal gitu. Yowes. Udah. Pas gitu tuh ternyata dilihat di kamera dapat katanya sih ini baru kali ini dia nampakkan begitu jelas gitu. Baru kamu katanya. Dan itu ya memang itu acara mosmu ya, maksudnya ya ospekmu ya untuk jadi kru sebenarnya. Dan dikasih waktu 1 jam untuk uji nyali untuk mos gitu ya karpe ya. Iya benar. Iya kan. Terus besoknya dapat 2 hari apa gitu. Aku mundurin diri Cuk. Mundurin diri. Karena alasannya memang itu ya. Alasan kamu mundurin diri apa? Ya karena aku bener-bener ngelihat gitu jelas. Oh, jancuk alasannya ngono gitu. Iya. Iku. Terus aku pulang Bondowoso cerita sama teman-teman gitu. Cari teman-teman. Sempat cerita di sini juga. Tur itu serius, ada videonya ada gitu. Nggak diupload sama Ki gitu loh. 1 aku udah kocar-kacir ngomongnya di sana gitu.
terus 2 itu cek jelasnya gitu ya di gitu takutnya gitu, terus diobrolin sama Aki ini segala macam. Aku sampai sebelumnya aku memang ya pas misalkan nih Interview gitu. iya di interview soal apa jin apa dipanggil sama Kiprana, aku jin ayo bangun kamu sholat, iya dipanggil jin segala macam aku gitu. Oh kamu? Ki saya Guntur bukan jin. Tetap mokso aja. Tapi aku percaya ada gitu, cuma aku harus pulang Ki gitu. Loh kenapa kalau saya ada salah kata, enggak maksudnya terima kasih gitu loh, iya lain kali Guntur ntar sholat diingetin sholat. Oke. Iya sih, iya kadang dan aku biyen niku duwe konten horor pisan, Mas. Jadi ya sama keadaannya seperti itu. Cuma aku nampak satu hal ndak solid sih, ndak solid nampaknya itu aku nggak solid, maksudnya nggak bentuk nampak jelas gitu. Cuma aku melihat itu koyo memean niku, maksudnya jemuran baju. Iku terbang gitu loh, set gitu. Bukan asap loh ya. Jadi benar-benar kayak kain dan ada rambutnya gitu. Set gitu. Baju aku merinding loh. Goblok loh. Kayak gitu. Dan aku punya konten itu dulu. Sekarang ya, dan kalau menurutku uang sing ndak kuat seperti itu memang nguras energi banyak. Jadi aku setelah konten itu mesti capek dan gak enak awak mesti gitu. Pada akhirnya aku bilang kan apa ya, sebenarnya kayak gitu tuh ada, cuma akhirnya percaya ya percaya. Terus aku bukan tidak mau ngelanjutin, cuma orang-orang tertentu yang mau belajar ke sana. Iya. Oke. Aku ke sana kan untuk apa ya, kru editing gitu, megang kamera juga. Oke. Sama teman-teman gitu. Terus akhirnya bener-bener untung kan. Iya. Pas aku megang kamera, ntar aku belum sempet megang kameranya Aki, nyuting belum. Baru awal tuh kan mos. Dan akhirnya tumbang gara-gara alasannya wedi wis. Iya. Selesai wis. Wis itu tak pengalaman sampean sing mungkin bisa di-share. Itu aja. Itu aja. Sebenarnya banyak, Mas. Banyak. Boleh di-share enggak, Mas? Aku kesurupan pernah. Kesurupan pernah? Padahal awal itu sebelum jadi kru ya? Belum. Tapi kan dasarnya sampean itu kan enggak percaya dengan hal itu kan? Tapi kan. Cuma aku krungu kayak suara gamelan. Serius? Itu di mana? Itu boleh ceritakan? Suara-suara gamelan terus. Itu pas di mana? Itu pas di aku sih TK apa ya? Oh, oke. Suara-suara gamelan tuh aku seneng. Ibu, ayo ke sana gitu. Padahal enggak ada suara nih. Oke. Terus kayak sempet sama Pak Ustadz tuh dikasih jeruk apa segala macam hal gitu. Ya itulah. Dan sempat kesurupan juga. Kesurupan waktu di mana ya? Di Bali, dia lihat. Pas lihat, oke. Oh, pas lihat ya, maksudnya pagelaran Lea itu ya? Oke. Tapi itu cerita dari ibu sih. Ya karena memang kesurupan kita nggak sadar sih, ya kan? Orang kesurupan nggak sadar kan? Sampean sadar nggak? Ono sadari. Sedikit, oh ya, oke, paham, oke. Sedikit sadar, ono sadari ya. Terus terakhir nang omahku aku baru pindah rumah. Ini cerita yang ketiga ya. Iya. Di sebelah rumah tuh kayak ada pohon jambu, terus ada kayak apa ya, kayak batu itu. Pas aku pulang sekolah, biyen bal-balan aku. Bal-balan. Biasanya naik sepeda apa ya, fiksi itu. Fiksian. Iya, fiksian. Bengi-bengi waktu itu. Nah, pas pulang tengah malam tuh di sebelah rumah tuh ada pohon jambu dan di sebelahnya tuh orang duduk, semua full hitam, wajahnya rata. Itu gede. Hitam. Serius. Aku sebelumnya udah pohon jambu tuh mesti aku
embo pohon jambu. Sebelumnya aku pohon jambu pernah. Terus itu yang kedua kalinya. Mana kan ya? Kedua kalinya. Terus yang kedua waktu itu aku emang mertahanin kan, mertahanin lihat biar dia tidak pergi gitu loh. Oke. Terus aku tak pantengin jarak 50 meteran lah. Gitu. Tak pantengin, tak deloki. Tak deloki sambil aku manggil bapak ibuku. Oke. Bu, Pak. Oke. Tetap lihat nih pada itu. Tetap ngelihat. Terus aku cuma ngelihat berapa detik ya, paling 2 detik lah gitu. Cuma gini, pas dibukain, dilihat lagi udah ada gitu. Dapat sebulan, sebulan 2 bulan, terus di kamar pas aku tidur, dia muncul lagi di atas kayak bolongan gitu loh. Oh iya, plafon kan. Dia plafon gitu. Dia ngelihat ke bawah gini. Mukanya ya sama. Rata itu. Orang itu ngelihat ke bawah gini, udah tidur pindah nang kamar ibuku aku karo bapakku. Gitu sih. Dan itu ternyata orang ya makhluk itu yang dari pohon jambu itu ya. Iya, pohon jambu tuh. Kenapa pohon jambu? tapi serius ya, yang paling real yang pernah itu sih. Iya. Duh, luar biasa. Jadi alasan sampean tidak melanjutkan untuk jadi grup di Panalewu ya karena memang ya bukan seperti ini kerja saya. Tidak gini kayaknya. Nek diterus no takutnya. Ya. Iya sih, iya itu pilihan sih Mas. Maksudnya karena memang mungkin sampean tahu batasan sampean sampai sini lah gitu loh. Iya kan, batasannya sampean ini sampai sini lah gitu. Karena memang orang harus tahu batasannya sendiri kan. Misalkan dipeksokno yo udah enak pisan kan maksudnya nang kayak awake sampean bisa kan. Nek menurut sampean be Mas? Dari kejadian aku yang tadi yang di rumah tingkat 2 itu ya. Iya, menurut dari sudut pandang gua apa? Maksudnya menurutku piye? Sudut pandangi sampean soal ceritaku. Kalau menurutku hal-hal itu memang ono. Karena aku punya konten juga kayak ngono, konten horor juga. Aku berapa episode yo? Hampir 12 episode itu. Yo explore gitu, nyari itu karena itu. Di kamera memang nggak nampak, mesti aku dapet. Tapi kondisi di lapangan itu lebih menyeramkan daripada di kamera. Aku pribadi. Dan aku sempat mungkin kayak suara-suara itu saya nggak ketangkap kamera. Terus aku sing ndelok koyo memean ngawang ngono iku terbang gitu. Ya bener-bener aku ngeliat dan iku pada saat itu ono sesi uji nyali juga. Nyali kan sih. Iku nang nggak salah di gedung di Jember itu. Di gedung bekas mall dulu. Tapi nggak kepake, terus nggak pakai. Jadi ada berapa lantai? 4 lantai. Mall itu. Aku paling di atas sendiri. Oke. Ya, dan di gue ketok iku dan akhirnya ya memang ada. Wis ya siku dan aku mesti lek mari bikin konten dan pulang kan konten kayak ngono kan ndak mungkin jam 09.00 nggak mungkin. Aku syuting jam 09.00 nggak mungkin. Paling mentok ku yo mulai syuting jam 11 malam selesai jam 2 jam 3. Intinya iku, Cak. Aku nang psikolog. Ada sih kok. Iya, kancaku psikolog. Terus diobrolin lah segala macem. Akhirnya bisa ngontrol untuk tidak takut, tidak berani gitu. Bisa ngontrol tidak takut dan tidak berani. Dari ngobrol itu. Oke, ya udah. Terima kasih Mas Guntur ya. Sudah aman. Nah, ini selesai. Ceritanya terima kasih sudah share ceritanya. Jadi itulah ternyata Mas Guntur ini pernah jadi mantan krunya Panalewu dan belum sampai 2 hari. Saran untuk saya. Tiba-tiba saran padahal aku tuh kan sampean wis maksudnya sering ndelok isih ngambang. Oh, ya punya konten iku ngono lho. Dan mungkin itu jadi pertama kali yo sampean merasakan seperti itu yo. Maksudnya ya pertama kali terjun ke lapangan dan uji nyali kayak ngono ya. Aku pun pada saat
pertama bikin konten horor ngono iku berat, bener-bener berat nang kene kuwi. Ndak enak awakku teko eno. Tapi wis setelah konten 5 konten, 6 konten, 6 konten wis biasa akhirnya. Aslinya koyo ngono sih. Wis biasa. Cuma yo les mari kesel. Ndak enak maksudnya keselnya iku tutup. Keselnya aneh lah. Karena memang kan koyo ngono iku katanya kita aku enggak ya. Nyerap energi. Nyerap energi kita. Dan kita ngerasanya capek banget ya. iya. Dan iya sing jare sampean iku sing delok leak iku ya dan aku pernah merasakan kaya aku iki kate kesurupan. Dadi keadaane iku mulai teko aku lihat delok pagelaran leak iku bisa nang Bali pada saat itu. Iku enggak salah pagelaran calon arang tah jeneng istilahnya. Namanya. Iku keadaane iku mulai teko sikil sampai mendukur iku gringgingen. Gringgingen iku apa ya? Kesemutan. Sreng gitu. Oh, iki jare kesurupan. Lah, gak sampai sak menit paling. Sebelah kono kan jadi itu modelnya kayak aula gitu, kayak Koloseum. Gladiator yang anu dan di tengah itu kan penonton yang sebelah sana tiba-tiba kesurupan. Lari dari atas ya ke bawah ke panggung. War, kesurupan. Dan habis itu penonton satu kesurupan, yang lain akhirnya ya itu mungkin pagernya jebol paling ya. Istilahnya pager medisnya jebol ya, mungkin akhirnya kena ke penonton karena memang pagelaran itu punya aura mistis gitu loh. Dan aku ya alhamdulillah ya nggak sampai kan, tapi rasaku kayak ngono gini. Jadi menurutku ya karena memang maksudnya belum terbiasa karena itu sekali mungkin lah 1, 2, 3 terus keempatnya wis bakalan biasa itu sih. Mantap. Jadi penasaran mana aku. Coba daftar mana? Kiprana Leu saya sudah siap gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Usai menurutku. Kalau terbiasa kan. Ya mungkin dari yo delok keadaan lapangan pisan yo misalkan sing banter itu pisan nang daerah Segoro Kidul. Daerah Watulo kan. Daerah kono. Aku pernah bikin konten di situ. Watulo. Oh, kucu. Iya memang. Ya katanya penguasa lah ya, penguasa laut selatan, pantai selatan lah istilahnya di situ Nyai Roro Kidul kan biasanya. Dan itu memang energinya aduh. Nggak enak lah. Cuma sekedar berwisata ngono ya. Kita kan tujuannya untuk bikin konten horor memang kan. Tapi kalau berwisata ngono sih it's okay. Ngono santai biasa lah. Tapi wis awake dhewe tujuane mungkin karena ya iku kayak ngono iku tahu ya bakalan tahu tujuan kita mau ngapain sih. Iya kan? Makanya kan kadang-kadang orang kan ojo ngomong sembarangan ini di tempat anu kan biasanya seperti itulah. Karena mereka tahu. Gitu. Ya sama podo be awake dhewe mereka tahu dan misalkan ngene dadi yo ono nang kontenku iki yo ono hasilnya istilahnya ahli supernatural lah istilahnya itu ada gitu kan ada Pak Wangil lah. Jadi padane awak dhewe datang ke tempat tempat baru dan otomatis lewat dewe manusia wis kan misalnya didelok wong sih kan. Ya kan? Apa sih? Karena memang kita baru masuk di tempat itu dan orang-orang sekitar itu nggak kenal kita. Ya kondisinya seperti itu. Jadi kita diwasi kayak ngono iku. Jadi sebenarnya mereka penasaran, sopo sih gila opo sih nang gini. Itu kan. Padahal sampai lek nang endi ngono mari ngono kok akeh wong masih aku ya karena memang perasaan orang itu paling sopo sih kok ndak tau ketok kok tak ngene lho. Gitu. Ya wis cukup Tambah kemana-mana aku sebenarnya, tapi cukup ya. Iya, off the record. Nanti kita bakal bahas tentang itu dan saya Nyokrai Out, salam Madesu.